Halo semuanya, selamat datang di podcast RDM. Apa itu RDM, Kak? Yes, ruang diskusi mahasiswa. Di sini tempatnya kita buat seru-seruan bareng dan relate nih dengan kehidupan kita sehari-hari, dan pastinya di sini juga kita dibikin mikir nih, Rias. Boleh kali sebelumnya kita kenalin dulu ya, Kak ya. Oke, sebelumnya gue Aris Arianto, bisa dipanggil Aris nih, dan ada rekan gue nih. Nah, gue Novita Nuraini, bisa dipanggil Novita, dan di sini kita bakal nemenin kalian sampai akhir, jadi ditonton sampai habis ya. Oke, mungkin kita masuk ke topik dulu kali ya, Kak ya. Atau sebelum masuk ke topik nih, kita spill-spill dikit dulu kali, boleh ya, Kak ya? Boleh banget. Nah, jadi mungkin yang kita akan bahas kali ini nih, Kak. Mungkin Kak Novita pernah dengar nggak sih, Kak, terkait dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang terlontar oleh mahasiswa-mahasiswa sekalian nih, Kak? Atau mungkin kalimat-kalimat ini mungkin sering dengar di sekitar Kak Novita, yang dimana untuk kalimatnya itu seperti kayak cuma sekali kok, Kak, pernah ada Kak? Nah, atau mungkin kayak besok-besok gak lagi deh, Kak. Bagaimana tuh Kak tanggapan dari Kak Novita? Kalau itu bukan cuma sekadar pernah atau enggak sih, Riz. Hmm. Itu bahkan udah jadi hal yang gak asing lagi di telinga kita ya, para Benar mahasiswa banget, ya. gitu. Yang contohnya tadi cuma sekali kok, atau titip absen. Titip absen, betul, dan Kak. juga kayak gue lihat dong tugas lo, gue kopian tugasnya gitu, dosennya juga gak tahu. Nah, itu tuh udah sering banget nih, kita mahasiswa itu udah jadi makanan kita sehari-hari. Nah, makanya nih Riz, di sini kita mau bahas tuntas nih tentang topik cuma sekali kok, dari titip absen ke tingkat korupsi. Nah, tapi Riz, apa tuh? di sini kita nggak berdua doang nih. Oke. Biar tambah seru, kita di sini kedatangan dua narasumber Siapa tuh, yang Kak? keren-keren banget, yang cantik dan ganteng. Oke, di sini kakak-kakak semua bisa perkenalkan diri ke teman-teman RDM supaya semuanya kenal. Iya. Boleh dari masa dulu nih, perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan gue Ridho Ahmad Daniel, bisa kalian panggil Ridho. Selamat, gue ini diundang buat podcast NTM kali ini yang menurut gue itu topik kali ini tuh seru ya. Oke, Mbaknya boleh diperkenalkan dulu. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Marani Salsabila. Dan juga aku senang banget untuk udah diundang di podcast kali ini sama Kak Aris, terus juga Kak Novi. Dan bener banget tadi apa yang Kak Novi bilang, kalau misalkan topik kali ini tuh deket banget sebagai kita as mahasiswa, jadi relate dan juga kita tuh ngebahasnya enak gitu. So, Oke, mungkin boleh kasih tepuk tangan dulu kali kita ya. Oke, baik teman-teman sekalian semuanya. Jadi kita mungkin masuk ke topik kali ya, ini ya, Kak ya. langsung Oke. ya. Oke, jadi mungkin seperti ini nih, Kak. Ada pertanyaan-pertanyaan dari kami nih terkait dengan mungkin banyak orang membayangkan, Kak, terkait dengan tindakan korupsi itu. Jadi mungkin di bayang-bayangan kami nih, kayak seperti kalau kita mungkin ya, Kak, tindakan korupsi itu kayak ibarat kata tuh kayak seorang pejabat nih, dia mengambil uang gitu. Nah, mungkin dari kakak-kakak sekalian gitu, dari narasumber Mas Rido dan juga Mbak Marani, terkait dengan apa itu tindakan korupsi, boleh dijelaskan? Benar Mas Aris bilang ya, korupsi itu kan bukan soalnya pencurian uang negara. Nah, secara sederhana itu korupsi itu tindakan seseorang yang tidak jujur, penyalahgunaan hak atau bahkan wewenang yang merugikan yang menguntungkan itu dia atau kelompok. Dan tindakan ini tuh merugikan pihak lain. Nah, korupsi ini tuh nggak muncul secara tiba-tiba atau ada tuh secara tiba-tiba. Tindakan ini tuh muncul karena dari tindakan seseorang yang udah nilai sepele dari ketidakjujuran. Nah, kalau dari awal itu dia udah nggak jujur, tindakan di masa depannya itu pasti akan udah bodo amat. Nah, itu sih bakal bisa jadi tindakan korupsi besar. Baik. Berarti itu bisa dari hal-hal kecil yang disepelein gitu ya. Oke, baik. Sekarang mungkin dari Kak Maharani gimana nih pandangannya? ya contohnya tuh kayak benar yang tadi Kak Rido bilang, kalau misalkan korupsi itu bisa berawal dari hal kecil, dari pas kita masih kecil. Kayak contohnya kalau misalkan pas kecil kita disuruh sama orang tua kita beli minyak atau beli garam di warung yang misalkan harganya cuma 5.000, tapi kita bilangnya kayak 7.000 gitu. Itu juga salah satu contoh kecil yang kayak waktu kecil mungkin kita ngelakuinnya tanpa sadar, kayak biasa aja gitu. Itu hal yang biasa, tapi
sekarang tuh kita bisa mandang kalau itu tuh salah satu bibit dari korupsi itu gitu. Oke, berarti itu kebiasaan, berarti korupsi itu bisa dari kebiasaan jujur yang mungkin dia biarin sampai ya Oh benar. ya, berarti kayak konsepnya itu kayak tindakan yang kecil itu lama-lama jadi tindakan yang lebih lanjut gitu kayak. Iya benar, kalau seseorang itu dari kecil udah terbiasa gak jujur, pola pikirnya itu kedepannya pasti dia akan Nah, gak jujur dan Oh iya. akan semakin besar gitu. Oke. Betul. Nah, mungkin kita langsung saja kali ya Kak, ke contoh-contoh paling dekatnya dulu kali Kak ya di kehidupan pastinya mahasiswa-mahasiswa sekalian gitu Kak. Nah, tadi kan kita sudah single-single nih terkait dengan titip absen. Nah, boleh gimana tuh Kak? kalau ini ya Des ya, jujur. Ini untuk kakak juga, jadi kita mau nanya nih. Kadang itu kita kalau ngingetin atau kita tegur nih mahasiswa, kenapa sih lu titip absen mulu gitu, kenapa lu kuliah aja gitu ya kan. Mereka tuh sering banget kayak melakukan pembelaan dengan kata-kata tuh kayak, emang kenapa, kan gak ada uang atau fisik apapun gitu, bentuk fisik apapun yang gue ambil yang bikin kalian rugi gitu ya, kenapa ini harus dimasukin ke tindak koruptif seperti itu. Nah itu kalau misalnya kakak dapat kalimat-kalimat defensif seperti itu, gimana nih tanggapan kakak sekalian. Nah di sini mungkin bisa dimulai dari Kak Maharani terlebih dahulu. Nah itu tuh justru salah sangkanya atau salah katanya, karena kan kayak tindakan koruptif tuh nggak cuma dalam bentuk fisiknya doang gitu kan, tapi juga kayak dari diri kita yang ngelakuin ketidakjujuran itu atau kayak manipulasi. Contohnya tadi manipulasi titip absen. Itu kan kayak ngebuat kita kayak misalkan kalau misalkan ada temen kayak penanggung jawab matkul gitu, itu kan kayak kita merasa oh lo teman gue gitu, kayak nggak apa-apa lah gitu untuk nitip absen gitu. Jadi kayak biar dosennya tuh percaya kalau misalkan lo tuh hadir gitu di kelas itu, padahal kan aslinya enggak ya. Jadi itu kan kayak tindakan koruptif di mahasiswa yang mungkin dianggapnya sepele tapi padahal efeknya tuh besar juga sih. Oke, berarti bisa kita garis bawahi juga ya Kak, kalau misalkan berarti tindakan koruptif itu nggak harus ada bentuk fisiknya gitu. Iya, betul. Berarti dari titip absen itu bisa jadi benih-benih nih terjadinya tindakan koruptif seperti itu, benar Kak? Iya, kalau kita dan kalau ada yang bilang nggak ngerugiin lo juga, menurut gue itu pemikirannya egois banget sih. Karena kan tindakan dari tindakan itu sebenarnya banyak banget yang dirugiin. Pertama itu dosen yang dibohongin sama dia, kedua ada mahasiswa yang bela-belain datang pagi, bahkan berangkat kuliah puluhan kilometer, atau bahkan dia bisa berangkat kuliah itu naik transportasi umum desek-desekan. Nah nilainya ini disamain sama oknum yang titip absen, itu kan nggak adil ya. Nah, berarti itu mereka tertampar sekali betul ya kayak kita ya. Yang dimana oknum-oknum itu juga atau mahasiswa-mahasiswa gitu, yang dimana kan kita bahas tentang oknum nih Kak ya. Ya berarti permasalahan atau poin titiknya itu dimana bukan hanya lembar presensinya juga ya Kak ya, melainkan ini adalah masalah utamanya adalah bentuk yang dimana nilai kejujurannya gitu. Ya mungkin bisa dari Kak Maharani gimana? Oke. Betul banget. Jadi kayak mungkin sekarang tuh kita cuma manipulasi absen doang gitu, tapi itu juga bisa jadi bibit-bibit atau kayak ya bibit atau awal dari kalau misalkan kita udah kerja gitu. Jadi kayak nggak cuma manipulasi absen tapi juga ngalusin laporan keuangan, terus juga ada ngalusin data proyek juga, karena kan itu polanya sama ya. Jadi itu juga bisa jadi bibitnya gitu. Bener banget tadi Kak Maharani bilang yang mereka ini yang masukin laporan keuangan itu mungkin dari awal itu mereka dari kecil itu bahkan mereka diajari untuk ketidakjujuran ya. Terus juga saat kuliah mungkin mereka ini ada oknum-oknum yang titip absen yang akan terbawa saat mereka bekerja itu jadi sudah terbiasa pola pikirnya untuk melakukan tindakan-tindakan ketidakjujuran atau kecurangan. Oke, berarti poin utamanya itu adalah hilangnya ketidakjujuran betul ya Kak kita ya. Iya. Wah gila, ini seru banget ya Des ya. Makin wah ini kita sebagai pendengar ini benar-benar kita jadi makin kepo nih. Apalagi nih informasi-informasi yang bakal kita dapat lagi dari kakak yang keren banget. Nah
Terus Kak, di sini ada beberapa hal yang kita mau tanya lagi nih. Banyak banget atau sering banget kita dengar gitu ya, ada beberapa mahasiswa atau yang kita sebut kayak oknum-oknum seperti itu ya. Nah itu sering banget dia ngeluarin kata-kata andalan mereka, kayak bilang nggak apa-apa lah, cuma sekali aja kok, ya. Besok nggak lagi di mata kuliah ini aja. Nah itu kalau menurut Kakak gimana? Dan juga kenapa alasan cuma sekali kok ini itu justru yang paling berbahaya seperti itu? Nah, benar-benar katakan Nomita, karena semua korupsi atau pelanggaran besar di dunia itu hampir dimulai dari kata satu kali. Oh betul. Saat seseorang berbuat curang atau kejahatan satu kali dan nggak ketahuan, otaknya itu bakal berpikir, wah ternyata aman ya nggak ketahuan. Nah dari sini itu bakal ada ke tindakan kedua, ketiga, atau bahkan menjadi kebiasaan atau habit mereka. Yang itu pola pikirnya itu udah terjerumus, jadinya itu udah kebiasaan mereka lah. Betul. Tapi itu lebih pantasnya mungkin kayak bukan cuman di kuantitasnya satu kali doang gitu, tapi kayak moral kita atau integritas kita juga dipertanyakan gitu. Terus juga yang bermasalah juga jadi kayak pola pikir atau mindsetnya itu juga jadi rendah gitu. Kayak gitu sih. Wah berarti jujur ini mind blowing banget ya Kak ya. Jujur. Jadi kayak misalkan koruptor kelas kakak pun juga itu dia dulunya sebagai mahasiswa biasa ya gimana cuma tidak absen doang gitu ya, kayak cuma bilang sekali kok gitu. Iya. Bener banget masalahnya yang tadi awal udah saya bilang ya. Iya Mas. Korupsi besar itu selalu dimulai dari pembenaran kecil atas pelanggaran yang mereka perbuat, itu selalu dibiarkan atau tidak dievaluasi. Iya. Jadi pola pikir mereka itu udah kebiasaan lah dengan kegiatan itu. Terus juga itu juga ngaruh ke integritas kita juga. Jadi kayak kenapa integritas kita itu Down gitu ya. Ini seperti itu. ya itu juga dari hal kecil yang mungkin tadi udah Karido sebutin Iya, itu. Iya, baik. Aduh, ini makin kita bahas, makin kesini, ini benar-benar pembahasan makin ngeri banget ya. Dari tadi kita selalu menyinggung titip absen ya, dari tadi kita singgung terus. Nah, selain titip absen, ada nggak sih Kak contoh perilaku koruptif di dunia mahasiswa pastinya, yang mungkin kadang kita sebagai mahasiswa tuh ngelakuinnya secara refleks, bahkan kita nggak sadar nih, kayak ternyata itu tuh salah banget gitu. Betul, jadi bisa di-spill nggak Kak? Jadi contoh-contoh perilaku koruptif itu ada apa aja sih sebenarnya? Oke, contohnya itu banyak banget ya, kayak beberapanya itu adalah nyontek pas ujian, ya kan? Terus juga nalsuin tanda tangan dosen, tanda tangan ketua panitia di organisasi. Terus juga ada malsuin kas organisasi itu, atau masukin RAB kayak diubah-ubah, itu juga sangat beberapa tindakan koruptif. Sampai juga bisa kayak joki tugas, menggunakan joki tugas gitu. Iya. Nah yang terakhir ini tuh sering banget dianggap sepele atau biasa sama mahasiswa. Saat mahasiswa ikut suatu organisasi dan jadi bendaharanya nih, mereka menggunakan uang kas bendahara tersebut untuk keperluan pribadi mereka dengan alasan entah diganti kok. Nah tindakan-tindakan ini tuh yang merusak atau mengikis integritas di diri kita sendiri tuh. Berarti banyak sekali ya kayak contoh-contohnya yang oleh Mas Ridho dan juga Mbak Reni sampaikan gitu kan. Jadi mungkin kita baru sadar nih Kak, bahwasannya tuh hal-hal atau hal kecil seperti ini juga yang dimana itu harian-hari itu masuk ke kategori integritas yang krisis gitu ya Kak, betul ya? Betul. Nah dari tadi ya itu berparah banget dan banyak banget ternyata contohnya ya di dunia mahasiswa Pasti mahasiswa. Tapi kalau misalnya kita tarik nih ke skala lebih besar dari jangka panjangnya, misal kebiasaan-kebiasaan buruk tadi itu terbawa sampai kita lulus, kita dapat gelar, terus bahkan kita masuk ke dunia kerja nih. Nah itu kalau menurut kakak itu dampak ke masyarakatnya tuh
bakal sekacau apa sih gitu. Nah, yang ini tuh dampaknya itu sistemik dan ngeri banget. Yang pertama itu dana pendidikan kan dipangkas, terus rumah sakit pengurangan fasilitas kesehatan, jalanan rusak di mana-mana yang terjadi saat ini di Indonesia kan. Terus juga kemiskinan itu jadi struktural dan gak kelar-kelar gitu. Mungkin ada ketimpangan mungkin ya. Iya, betul, jadi ketimpangan yang sangat jauh. Dan itu tuh bukan cuma itu doang, tapi yang paling pentingnya itu kayak harga atau integritas kita tuh juga dipertanyakan juga gitu kalau kita ngelakuin kayak gitu. Terus juga kayak secara nggak langsung tuh bukan cuma merusak masa kita sekarang atau kayak gimana ya jelasin? Mungkin ya seperti itu ya. Iya. Iya, jadi kayak gak cuma merusak kita saat ini juga, Iya. tapi Lebih ke depannya juga berbawa kedepannya seperti juga itu bisa, ya. bisa kebawa. Nah, yang paling penting itu jadi kita ini sebagai masyarakat itu jadi hilang kepercayaan terhadap pemerintah kita sendiri gitu. Iya, betul. Saat kita terus-menerus lihat berita di mana-mana yang terjadi saat ini kan, jadi rasa percaya kita akan pemerintah itu jadi ngikis gitu karena kalau mereka sendiri benar-benar itu relate banget ya. Relate sekali. Zaman-zaman sekarang ini. Terus juga kayak kalau pemerintah sering ngelakuin itu tuh kayak udah jadi kayak kebiasaan gitu Betul, nggak sih? kebiasaan itu biasanya. Jadi kayak kita sering ngeliat berita korupsi itu gitu, malah jadi kayak pola pikiran gak baik juga kan buat masyarakatnya. Betul. Oke nih Kak Novita ya, tadi setelah kita berdiskusi panjang lebar betul ya Kak ya? Betul banget. Mulai dari tadi yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang kece-kece ini pastinya gitu kan. Mungkin kita langsung saja nih, kita tadi sudah mengetahui terkait dengan masalahnya, terus ada bahkan sampai ke dampaknya betul ya Kak ya, kita sudah mendengar dari narasumber kita ini. Nah mungkin ini hanya satu dari pertanyaan inti dari kita sebagai MC ya, pasti kita harus mengetahui betul. Nah jadi ini tuh terkait dengan bagaimana sih solusi dari kalian pastinya menanggapi terkait dengan tindakan mahasiswa itu agar memutus dari rantai koruptif itu seperti apa? Boleh dari Mas Ridho juga Mbak Rani terkait dengan tanggapannya seperti apa? Nah, mungkin solusi pertama itu jelas dari diri kita sendiri ya, sebagai mahasiswa. Itu dari hal yang paling kecil. Kita datang kuliah tepat waktu, nggak nitip-nitip apa lagi. Terus juga jujur pas ujian maupun nanti nilainya pas-pasan. Dan juga stop melakukan plagiarisme. Nah, betul. Itu sih untuk sebagai mahasiswa. Lucu sekali. Terus juga kalau misalkan di organisasi ini kayak panitia apalagi untuk bendahara itu biasain kalau misalkan bikin laporan keuangan tuh kayak setransparan mungkin gitu sama anggotanya, jadi supaya semuanya tuh tahu gitu, nggak ada meminimalisir atau bahkan menghilangkan tindakan koruptif itu gitu. Terus juga kayak untuk PJ atau penanggung jawab itu sih kayak lebih berani lagi sih buat bilang enggak gitu sama temannya, even itu teman lo sendiri gitu. Betul banget. Jadi biar integritas kita itu juga kejaga. Betul banget, tadi benar-benar jawaban dari kakak narasumber Luar ini biasa ya. sekali gitu. Kita nggak salah nih Aris ya, mengundang dua narasumber yang keren-keren banget. Nah Kak, itu tadi itu kan pertanyaan-pertanyaan dari kita nih. Nah ini kita belum selesai sampai sini aja ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di luar sana, mahasiswa-mahasiswa juga. Nah sekarang kita masuk nih ke segmen TTMKJ itu kan. Teman-teman tanya, mari kita jawab. Oke, sikat tuh Pak. Nah di sini pertanyaan pertama. Oke, mungkin pertanyaan pertama ini kita entah dari siapa ya, pasti ini sebagai mahasiswa betul ya. Nah, di mana untuk pertanyaan pertama ini Kak, boleh disimak ya. Pengurus organisasi mahasiswa memanipulasi kwitansi belajar dalam laporan pertanggungjawaban dana hibah universitas untuk kepentingan pribadi. Nah, mengapa hal ini bisa menjadi pidana korupsi Kak? Mungkin bagaimana tanggapan dari Mas dan juga Mbak? Kenapa tadi tindakan tersebut itu termasuk tindakan koruptif? Karena dari yang tadi Mas Ari sebutkan kan penyalahgunaan wewenang ya dengan melakukan dana hibah. Ya. Nah itu termasuk penyalahgunaan wewenang, itu termasuk salah satu dari tindakan koruptif. Korupsi itu kan penyalahgunaan wewenang, jabatan atau bahkan hak itu yang merugikan orang lain demi kepentingan dia. Nah, itu. Jadi termasuk salah satu tindakan koruptif sih. Oke. Mungkin dari Mbak Rani ada tambahan?
cukup sih kayaknya Oke, benar baik. kali. Oke, jadi itu jawaban dari Karido benar banget ya. Dan mungkin itu bisa menjawab untuk teman-teman semua yang bertanya Betul ya, sekali. pertanyaan tadi. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi nih yang kedua. Jadi di sini ada pertanyaan, seorang dosen menerima pemberian uang dari mahasiswa setelah memberikan nilai tinggi pada ujian skripsi. Nah, jika pemberian ini tidak dilaporkan ke KPK, tindakan tersebut dikategorikan sebagai apa tuh Kak? Nah, Oke. boleh dijawab. Oke, itu tuh bisa jadi dalam bentuk gratifikasi. Iya nggak sih? Benar-benar Kan dan gratifikasi itu kan juga salah satu contoh dari suap menyuap ya. Oke. Yang dilakukan oleh si dosen itu ke mahasiswanya. Terus juga itu tuh salah satu tindakan koruptif yang harus kita jauhi gitu. Betul banget. Jadi itu juga kadang si dosen ini jadi ngerasa, waduh gue udah dikasih nih beginian gitu ya. Iya, betul banget. Gue kasih nilai gede deh gitu Iya. ya. Oke, benar. Awal mula dari tindakan suap menyuap. Iya. Nah, dari gratifikasi itu lama-lama itu bakal jadi suap menyuap. Betul banget, betul. Oke, berarti mungkin ini untuk pertanyaan kedua sudah cukup ya Kak. Tapi Iya. ada nih satu lagi nih pertanyaan terakhir dari mungkin mahasiswa yang lain yang bertanya di Q&A ini. Nah, Oke. boleh disimak ya Kak pertanyaannya. Jadi menurut kalian nih, bagaimana cara mencegah korupsi dari hal-hal kecil sebagai mahasiswa? Mungkin tadi sudah dijelaskan tadi ya, mungkin ditambahkan lagi Kak terkait dengan tanggapan sepertinya apa? Kalau misalkan dimulai dari hal kecil tuh kayak udah disebutin gitu kan tadi sama kita berdua apalagi sama Karido gitu. Salah satunya tuh adalah untuk kayak stop untuk ngelakuin contek-nyontek gitu kalau misalkan ujian, nggak cuma pas ujian doang tapi juga kayak ke tugas juga kayak Betul. jangan apa ya, jangan karena dia teman kita jadi kayak kita tuh seenaknya untuk Mainin absen. iya itu gitu ya, terus Tanya. juga kayak seenaknya untuk minta tugas gitu. Iya. Gitu sih, terus juga lebih ke kesadaran diri sendiri juga tuh harus dibenerin dulu gitu untuk kayak oke gue sebagai mahasiswa tuh kayak Harus Oke, seperti itu lah berarti ya. jujur tindakan awalnya kita harus mengevaluasi dulu Betul, nih kita ya. harus evaluasi introspeksi benar. Iya, introspeksi, betul sekali. Kalau kita juga di mahasiswa dan lingkungan mahasiswa kita mengikuti sebuah organisasi. Nah, kita itu jadi bendahara, kita harus melaporkan laporan keuangan itu setransparan mungkin. Oke, Ya, betul. tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi itu semua mahasiswa itu jadi bisa melihat laporan keuangannya. dan itu meminimalisir Iya, tindakan korupsi itu. Benar. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Betul sekali. Iya, Kak. benar banget. Dan kita nggak salah nih ngundang narasumber yang keren-keren banget dari Betul. tadi yang ngasih informasi ke kita tuh benar-benar bikin kita tuh bisa buka mata dan lebih sadar dan lebih aware tentang bagaimana perilaku kita di kampus seperti itu ya, Des ya. Nah pastinya kita juga diskusi dari tadi panjang lebar sekali betul ya kayak Betul. dari yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang kece-kece juga pastinya ya Iya, dari Mas kece-kece Teguh dan banget, juga ya. Mbak Warani yang dimana itu kalau misalnya kita garis kesimpulan gitu ya kayak dimana tindakan korupsi itu ternyata bukan cuma soal rupiah gitu Betul. atau yang jumlahnya miliar rupiah betul ya Kak. Iya, betul. Jadi ternyata korupsi itu dimulai dari kecil-kecilan gitu Kak atau mulai memaklumi yang dimana kebohongan-kebohongan kecil seperti itu. Mungkin yang telah kita simpulkan tadi seperti itu Kak. Benar banget. Padahal tadi kita memulai semua ini dengan kalimat yang sederhana banget ya, Des ya. betul sekali Kak. Dari cuma sekali kok. Oh, cuma Nah, sekali, benar. tapi ini dampaknya ternyata ke mahasiswa itu sangat besar ya. Dan ini juga bisa jadi gerbang atau jalan utama buat rusaknya nih integritas diri kita sendiri ya, seperti itu. Betul sekali. Dan semoga setelah kita mendengarkan podcast ini untuk teman-teman semua juga yang ngedengerin, semoga kita semakin berani nih untuk melakukan hal-hal jujur Dan seperti juga itu. pastinya melek ya. Betul, walaupun orang nggak notice nih kita lakuin ini seperti itu. Dan juga saya juga sebagai MC ya kan Novita kita juga terima kasih juga kepada Benar, narasumber ya, terima kita kasih yang telah banget. hadir yang juga menyempatkan Betul. pada diskusi kita kali ini ya kayak walaupun cuman sekedar ya RDM kita tuh cuma kecil-kecilan ya kayak tapi ternyata diskusi kita tuh punya banyak sekali daging-dagingnya betul ya kayak. Berbobot banget ya diskusinya ya, betul. Terima kasih kembali untuk teman-teman RDM, Mas Haris, Kak Novita sebagai MC yang udah mengundang kita narasumber nih. Ada Kang nih untuk diskusi yang hari ini lumayan seru ya. Nah, Oke. yuk mulai dari sekarang kita jadi generasi yang berintegritas. Perlu dicatat ya teman-teman. terus juga ya sama aku juga mau berterima kasih juga sama kakak semuanya
udah ngundang kita berdua, dan perlu diingat juga kalau misalkan perubahan besar tuh kayak perlu untuk dimulai dari hal-hal kecil dulu gitu yang konsisten. Betul banget. Dan di sini juga kita mau terima kasih buat yang dengerin sampai akhir, yang udah setia nih sama ruang diskusi mahasiswa ya. Betul sekali. Dan terakhir mungkin kita sebagai penutup ya. Iya betul. Gue Adi Saryanto Dan gue Novita Nuraini beserta seluruh narasumber di sini. Kita pamit undur diri. dan kita punya kata-kata terakhir nih teman-teman buat pendengar setia RDM. Betul. Bohong, yang bener. Hah? Yang dimana ingat ya, lawan korupsi dimulai dari kejujuran diri sendiri. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.